Halo sobat, kembali lagi bersama kita di channel kesehatan. Bercak putih pada kulit seringkali dianggap penyakit panu. Padahal bisa jadi bercak putih tersebut merupakan tanda awal penyakit kusta. Apabila tidak diobati, penyakit kusta bisa berakibat fatal bagi penderitanya loh. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernafasan. Kusta atau lepra dapat ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan juga kaki. Kemudian diikuti timbulnya lesi pada kulit. Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Lantas apa saja sih yang menjadi perbedaan antara panu dan kusta ini sobat? Kalian juga bertanya-tanya? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Inilah dia, hati-hati, ini bedanya gejala kusta dan panu yang wajib kamu tahu. Versi dari channel kesehatan. Penyebab kusta. Kusta atau lepra disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini pun dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernafasan, yaitu ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Kusta pun dapat menulari jika seseorang terkena percikan droplet dari penderita kusta secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri penyebab lepra tidak dapat menular ke orang lain dengan mudah. Selain itu, bakteri ini juga membutuhkan waktu lama nih untuk berkembang biak di dalam tubuh penderita. Perlu dicatat ya sobat, seseorang dapat tertular kusta jika mengalami kontak dengan penderita dalam waktu yang sangat lama. Seseorang pun tidak akan tertular kusta hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau bahkan berhubungan seksual dengan penderitanya. Kusta juga tidak tertular dari ibu ke janin yang dikandungnya. Selain penyebab ini, ada beberapa faktor lain nih yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kusta. Di antaranya bersentuhan dengan hewan penyebab bakteri kusta seperti armadillo atau simpanse. Kemudian bisa juga nih karena menetap atau berkunjung di kawasan endemik kusta. Kemudian orang-orang yang memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh akan lebih mudah terkena kusta. Mengerikan sekali bukan? Lalu bagaimana dengan panu sobat? Nah, sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Penyebab utama munculnya panu. Sebenarnya pada kulit setiap orang terdapat jamur dan bakteri yang hidup dan tinggal di dalamnya. Mikroba tersebut dapat hidup berdampingan dengan sel tubuh tanpa menimbulkan masalah. Bahkan banyak mikroba yang dapat melindungi kamu dari infeksi yang membahayakan tubuh. Sayangnya, terkadang jamur berkembang biak dengan cepat dan tak terkendali, sehingga terjadilah infeksi yang memunculkan berbagai gangguan pada kulit yang dapat mempengaruhi warna, tekstur, serta menimbulkan rasa tak nyaman. Jenis jamur yang menjadi penyebab penyakit kulit ini adalah sekelompok jamur Malassezia. Malassezia termasuk bagian dari mikrobiota, yaitu mikroorganisme yang bisa ditemukan pada kulit normal. Jamur ini pun tergantung pada lipid atau lemak untuk bertahan hidup. Sejauh ini sobat, ada 14 spesies loh dari jamur Malassezia yang kita temukan. Yang paling sering menyebabkan panu adalah Malassezia globosa, Malassezia resta, Malassezia sympodialis, dan Malassezia furfur. Biasanya jamur ini pun tumbuh di sekitar kulit kepala, wajah, dan dada tanpa menimbulkan ruam kulit. Pada panu yang berwarna coklat, ragi jamur masuk dan membuat melanosom atau butiran pigmen dalam melanosit kamu, yaitu sel penghasil pigmen kulit bernama melanin, membesar sehingga menyebabkan hiperpigmentasi. Proses inilah yang menimbulkan bercak coklat pada kulit. Sedangkan panu berwarna putih atau hipopigmentasi kemungkinan disebabkan oleh bahan kimia yang diproduksi oleh Malassezia yang masuk ke dalam lapisan epidermis kulit dan merusak fungsi melanosit. Lain lagi pada panu berwarna merah muda nih. Biasanya jenis ini dipicu oleh peradangan dari penyakit dermatitis seboroik yang juga dapat muncul karena pertumbuhan jamur Malassezia pada kulit yang lembab. Tentunya sobat, panu tidak semembahayakan kusta ya, tapi tetap saja sangat mengganggu bukan?
Gejala panu. Panu atau tinea versicolor merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur Malassezia furfur. Panu pun lebih sering menyerang anak remaja hingga dewasa. Ketika seseorang menderita panu, paparan sinar matahari bisa memperburuk kondisi panu tersebut. Lantas apa saja sih gejala panu yang muncul? Muncul bercak putih, merah muda, bahkan kemerahan pada kulit. Munculnya bercak putih juga disertai dengan kulit gatal, kering, dan bersisik. Gejala kusta. Kusta atau dalam bahasa medisnya lepra merupakan kondisi penyakit yang menyerang kulit, sistem saraf, perifer, saluran napas atas, selaput lendir, dan juga mata. Menurut Dr. Arina, sistem saraf yang terkena kusta biasanya akan terasa lebih kebas. Berbeda dengan panu, kusta pun disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Butuh waktu cukup lama ya bagi bakteri ini untuk berkembang dan menginfeksi penderitanya. Sehingga gejalanya pun bisa muncul sekitar 2 minggu sampai 10 tahun agar penderita terinfeksi kusta. Selain itu juga, kusta juga terdiri dari 2 jenis, yaitu kusta kering dan juga kusta basah. Mirip gejala panu loh sobat, bercak putih pada penyakit kusta umumnya terasa lebih kebas. Kulit kamu pun juga berubah jadi lebih kering, kaku, dan terasa tebal. Tidak hanya itu saja, ada pun beberapa gejala lainnya, seperti munculnya luka di kulit kamu tapi tidak terasa gatal atau sakit, sehingga penderita tidak merasakan apapun dan cenderung lebih mengabaikannya. Adanya kerusakan pada mata yang bisa berujung kebutaan pun menjadi salah satu gejala kusta yang sangat mengerikan. Sebagian area kulit tampak berubah warna seperti panu memang, jadi perubahan warna bisa lebih gelap atau terang dari area kulit lainnya. Namun hanya ini saja gejala yang sama ya. Gejala lainnya ditandai dengan munculnya lepuh dan ruam yang tidak menimbulkan rasa sakit juga. Selain itu juga sobat, ada perubahan pada bentuk wajah kita. Lemahnya otot yang berakibat kelumpuhan pun menjadi salah satu tanda yang tak bisa kita hindari. Dalam kasus yang parah, penderita pun malah bisa kehilangan jari mereka. Sudah tahu beberapa perbedaan keduanya sobat? Cara mengobati panu. Panu bukanlah penyakit menular loh, tapi bila dibiarkan dan tidak diobati segera, panu bisa menimbulkan rasa gatal dan komplikasi penyakit lain. Pengobatan panu pun tidak sesulit mengatasi kusta. Kamu bisa menggunakan obat topikal atau oles seperti lotion, krim anti jamur, sampo, dan sabun mengandung clotrimazole. Jeruk nipis pun dikenal memiliki kandungan vitamin C, sedangkan belerang adalah salah satu di antara sumber mineral. Kedua bahan tersebut pun diyakini mampu untuk membunuh jamur serta kuman yang menempel pada kulit, terutama panu. Cukup haluskan belerang, lalu tambahkan sedikit air perasan jeruk nipis. Aduk hingga merata dan kamu pun bisa langsung berikan pada area kulit yang terserang panu secara merata juga. Jika ingin hasil yang maksimal sobat, kamu pun bisa lakukan cara tadi sebanyak 2 hingga 3 kali sehari secara teratur. Panu juga bisa diatasi dengan minum obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Jika panu tidak kunjung hilang, maka segera bawa ke rumah sakit ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Cara mengobati kusta. Berbeda dengan panu sobat, kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan. Kusta jadi penyakit yang lebih kompleks dan berbahaya bagi banyak orang. Bahkan konon kusta juga masuk dalam daftar penyakit paling ditakuti. Lantas bagaimana dengan cara mengatasinya? Orang yang didiagnosis penyakit kusta harus minum antibiotik sebagai pengobatan utama selama 6 hingga 12 bulan. Pengobatan kusta pun juga harus disesuaikan dengan jenis kusta yang diderita. Jadi butuh konsultasi dan terapi ke dokter ya untuk menentukan jenis kusta yang kamu alami. Prosedur pembedahan juga bisa dilakukan loh, tujuannya adalah untuk menormalkan fungsi saraf yang telah rusak, mengembalikan fungsi anggota tubuh dan mengembalikan bentuk tubuh yang telah cacat. Dokter juga bisa memberikan vitamin A tambahan untuk membantu memulihkan kulit yang rusak akibat kusta tadi. Jadi bila kamu memiliki gejala mirip dengan kusta, jangan tunda pemeriksaan ke dokter agar tidak terjadi komplikasi yang permanen. Jangan samakan kusta dengan panu ya sobat. Meski gejala awalnya mungkin mirip, tapi kusta sangat berbahaya jika tak segera diatasi.
Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel kesehatan dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.